Saudara, dua penyerang penyidik KPK, Novel Baswedan, hanya dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa. Novel menilai persidangan kasus penyerangannya tidak digelar dengan serius. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan penyerang Novel dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jaksa menilai keduanya terbukti melakukan penganiayaan berat kepada Novel. Mengetahui hasil persidangan, Novel menyatakan jaksa tidak mempertimbangkan posisi dirinya sebagai korban, sehingga tidak maksimal dalam menjalani sidang selama ini. Ia khawatir tuntutan ringan terhadap penyerangnya bisa berbuntut pada kasus-kasus lain. Kita bersama pengacara Novel Baswedan, Saur Siagian, dan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, Masinton Pasaribu. Selamat petang, Pak Masinton, Pak Saur. Selamat petang, selamat bergabung di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Christian Grace. Ya, saya ke selamat petang, Mbak. Pak Saur dulu. Pak Saur, jadi ini tuntutannya terlalu ringan kalau dibandingkan dengan tindak pidana yang nyuri pun tuntutannya bisa segitu ya? Oh, kalau kami sih malah kalau saya mengatakan ini peradilan sandiwara gitu loh. Jadi kalau ada lagu dunia ini pageng sandiwara, kayaknya sih jaksa penuntut ini sedang bersandiwara gitu loh, Mbak Grace. Bersandiwara kalau jaksa Anda yang menyebut ya. Kalau jaksa Anda sebut bersandiwara untuk siapa? Untuk apa? Ya, itu dia. Bayangkan jaksa penuntut umum itu kan bertugas mewakili negara dan juga terdakwa, tentu untuk mendapatkan rasa keadilan daripada si korban dan tentu berdampak kepada masyarakat. Tetapi malah kami melihat jaksa bukannya menuntut, malah terkesan ini sebagai pengacara daripada korban gitu, terdakwa. Sebab saya bayangkan gini kira-kira Mbak Grace, kalau mata Novel yang kiri sudah permanen, andaikan terjadi kepada saudara jaksa, kemudian juga keluarganya, kemudian apakah ini kemudian disebut korban ecek-ecekan gitu loh. Nah ini kan korban ini bahkan tahunan dia harus berobat, bahkan Presiden Jokowi harus memberikan dana untuk membayar beliau. Bagaimana seriusnya sesungguhnya akibat korban ini. Nah kalau kita melihat beberapa kasus seperti ini kan minimal dihukum 10 tahun, tapi malah jaksa mengatakan tidak ada orang lain yang menyuruh, tetapi dia sesungguhnya hanya memberikan pembelajaran. Nah, Mbak Grace, kalau kita ingat kan temuan pencari fakta yang dibentuk kepolisian bersama dengan KPK, dengan juga Komnas HAM, bahwa saudara Novel ini kan disasar karena melakukan kerjanya sebagai seorang petugas atau penyidik untuk memberantas korupsi. Nah, kita tidak tahu tiba-tiba ada 2 orang dengan lantang mengatakan dia dendamnya kita tidak tahu, katanya dendam pribadi, sehingga dia melakukan penyerangan dengan air keras. Penyerangan air keras, memfokuskan kepada alat yang paling vital dia sebagai seorang penyidik, yaitu matanya, supaya kemudian dia tidak bisa bekerja lagi. Tapi di amar, maaf saya potong Pak Saur, tapi di amar tuntutan jaksa disebutkan bahwa itu tidak ditujukan untuk bagian vital korban, tetapi pada bagian badan, karena maksudnya adalah memberi pelajaran. Saya ke Pak Masinton. Pak Masinton, Anda melihat ini tuntutan yang terlalu ringan, sangat ringan buat sebuah dugaan tindak pidana penyerangan dengan kekerasan seperti ini, disebut terencana pula? Ya, pertama begini Mbak. Nah, hukum itu kan untuk memberikan rasa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, jadi kalau dari proses di persidangan, ya, dengan adanya tuntutan hakim terhadap terdakwa, ini kan masih tahapan yang belum final gitu ya. Karena juga nanti hakim akan memutus ya secara cermat
dari fakta-fakta persidangan yang ada. Nah, namun penting menjadi catatan ya terhadap jaksa dalam melakukan penuntutan, apalagi dalam terkait penegak hukum yang melakukan. Dalam KUHP itu kan ada yang disebut dengan hal-hal yang memberatkan hukuman. Dalam KUHP itu kan diatur. Pasal 52 umpama yang berkaitan dengan kedudukan, jabatan, seperti itu ya. Seperti PNS atau polisi mungkin. Di situ jelas menjadi faktor yang memberatkan. Bisa ditambah sepertiganya itu kalau dalam KUHP. Kemudian residivis yang melakukan pengulangan. Kemudian yang ketiga itu ya gabungan dari perbuatan. Nah, 3 hal ini kan harusnya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam pertimbangan tuntutan jaksa. Ya, dalam jaksa dalam melakukan tuntutan seperti itu. Nah, namun tentu kita berharap betul nanti dalam proses persidangan ini hakim bisa cermat dalam memberikan putusan maupun vonis terhadap terdakwa, karena tentunya hakim punya pertimbangan sendiri, di mana juga tuntutan jaksa tentu bukan satu-satunya pertimbangan hakim dalam memutus perkara, memvonis seseorang seperti itu. Bisa aja Pak Masinton tadi pertanyaan saya sederhana, menurut Pak Masinton sendiri dengan tuntutan angka 1 tahun itu terlalu ringankah, sangat ringankah? Ya, kalau kita melihat umpama perbandingan dari vonis tahun sebelum-sebelumnya ya, tuntutan, bahkan juga tuntutan jaksa sebelum-sebelumnya dengan kasus penyiraman air keras seperti yang di Mojokerto tahun 2017, di mana pelakunya dihukum 12 tahun, divonis 12 tahun dari tuntutan jaksa 15 tahun seperti itu. Nah, artinya kan kalau kita melihat dari perbandingan tuntutan jaksa, tentu kalau kita melihat dalam kasus terhadap penyidik KPK, tentu menjomplang seperti itu ya. Dari tuntutan 15 tahun, kemudian ada tuntutan 1 tahun. Nah, itu kan juga harus menjadi pertimbangan hakim tentu nanti dalam memutus perkara ini. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang menjadi catatan saya terhadap saudara Novel Baswedan untuk tidak menarik-narik dalam ranah politik. Apa-apa presiden. Beliau kan juga aparatur negara. Nggak perlu, jangan lebay seperti itu. Concern aja pada persoalannya. Kita juga semua menyorot kok persoalan ini. Bukan hanya presiden, DPR Komisi 3 juga kita akan tanyakan nanti sama Jaksa Agung ketika rapat sama Jaksa Agung. Kenapa kok ada perbedaan dalam melakukan tuntutan dengan perkara-perkara yang modusnya sama seperti itu. Jadi menurut saya ya, publik tidak akan simpatik dengan cara-cara bahwa Novel itu korban, iya. Dia bicara dalam perspektif hukum, tidak usah menarik ranah ini ke ranah persoalan politik, menarik-narik presiden, minta jadi ini apa segala macam, jadi pertimbangan presiden, nggak usah lah. Ya, hukum ya berdiri sendiri, kita selesaikan dengan format dan mekanisme hukum. Seperti itu.